Ternyata dia nolak. Begini, Pak. Saya nggak mau metal deh. Lova. Asik. Yuk, makasih ya. Siap. Ya boleh. Yuk, bareng yuk. Nanya nafsu nafsu. Iya, bareng yuk, Pak. Kata mau udah ya, Pak? Ketika udah ya, Pak? Udah. Kata dua. Nah, selfie aja nih. Ayo. Izin Bapak, 1, 2, 3. Oke. DP-nya, Pak. Ayo. Di kelurahan Apa? melibatkan kelurahan juga karena jumlah desa kita kan 75.235 kalau nggak salah. Terus ada kelurahan juga, jadi kelurahan juga dilibatkan atau juga ingin diwujudkan di kelurahan-kelurahan. Berarti kemungkinan setiap desa ada lebih dari 2 kopdes. Gini, desa-desa yang penduduknya padat banyak sekali. Misalnya kayak di Pulau Jawa itu banyak sekali desa yang bahkan ada penduduknya 40.000. Mungkin bisa 2 kopdes. Di Bekasi tentunya desa di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Itu bisa 2 kopdes gitu. Karena kalau satu mungkin lebih berat ya. Pak, penambahan itu bakal bikin mundur jadwal peresmian yang 12 Juni ya? Enggak, gini loh, kan ada tahap pembentukan. Pembentukan itu, tahap itu artinya secara badan hukum, secara legalitas bisa dibereskan. Nah, ini kan Kopdes ini kan harus melalui mekanisme musyawarah desa sesuai dengan surat edaran yang kita sudah buat. Gitu. Jadi jangan kamu bayangkan Juli itu ada 80.000 jadi semua gitu ya. Kan badannya. Jadi 80.000 sudah terbentuk sebagai legalitas hukumnya. Baru kita bangun, baru kita monitoring, kita evaluasi gitu. Tapi per 12 Juni kira-kira bisa terbentuk berapa kopdes ini? Kenapa? Bisa terbentuk berapa Pak? Per Apa? tanggal 12 Juni nanti. Oh, gini, kalau terbentuk kita secara badan hukum harus bisa semua. Gitu. Karena kan musyawarah desa, terus ke Kumham, ke Kementerian Hukum maksud saya, ke Kementerian Investasi untuk nomor induk berusaha, terus ke kami, ke Kementerian Koperasi untuk nomor induk koperasi gitu. Kalau terbentuknya bisa. Cuman kalau beroperasinya mungkin Iya, masih bertahap gitu ya iya. Pak. Berarti kira-kira per 12 Juni nanti bisa yang bisa beroperasi itu berapa Pak? Kita nggak belum di sana, tapi kan beberapa percontohan inisiatif sudah dilakukan. Ibaratnya bangun gedung berapa lama? Itu loh, kan nggak simsalabim kan. Kira-kira ada nggak 1.000 gitu Pak? Enggak, kita belum sampai diskusi target itu karena kita yang penting kita mau prudent juga, nggak mau gerasa gerusu tapi fit gitu, mantap gitu bangunnya, perencanaannya. Karena Kopdes Merah Putih ini bukan sekedar membangun gedung, membangun gerai, tapi juga membangun orang, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sistemnya. Jadi membangun Kopdes Merah Putih juga bukan sekedar membangun fisik, tapi membangun sumber daya manusia dan sistemnya. Kita kan mau hati-hati juga supaya ini jangan jadi masalah di kemudian hari. Untuk prosedur mendirikan rencana untuk pendalaman soal skema pembiayaan. Ini sedang terus dirapatkan. Itu skema itu kan nanti melibatkan Departemen Keuangan dan Antara dan sebagainya, itu sedang didiskusikan. Pak, untuk prosedur mendirikan Kopdes itu apakah layaknya mendirikan koperasi yang lain gitu atau seperti apa? Mekanismenya kan sudah ada dalam surat edaran kita, kalau mau dibaca sudah ada dalam surat edaran kita. Mekanismenya lewat musyawarah desa, begitu loh, pendiriannya. Seperti itu. Pengawasannya gimana Pak? Kan kalau BUMDes sendiri itu kan banyak yang terbentuk tapi kata pengawasannya kurang, jadi dia agak nggak jalan. Ya dibentuk ini. Pembentukan satu hal. Tadi yang sampai Juli itu pembentukan. Belum pembangunan. Kan mau operasi, kalau nggak dibangun dulu gimana mau beroperasi? Iya kan? Seperti itu. Jadi kita coba lihat
bertahap, kita juga ingin prudent karena saya berkali-kali wanti-wanti koperasi Desa Merah Putih ini harus dikelola dengan transparan, profesional, dan akuntabel. Tapi skema pengawasannya seperti apa? Kenapa? Skema pengawasannya seperti apa? Ya kan nanti kan ada RAT, rapat anggota, musyawarah desa dulu, ntar nanti pengawasan kan bisa, makanya saya minta diawasi oleh warga desa. Selain itu juga nanti kita awasi lewat sistem digitalisasi koperasi, di mana dalam digitalisasi itu ada apa namanya fraud detection system, mendeteksi kecurangan gitu loh. Kita ingin semuanya baik gitu loh, proven, prudent, good, corporate governance-nya jalan, tata kelolanya rapi. Jadi kan itu tata kelolanya harus kuat, regulasinya harus kuat. Pak, Sebelumnya kan udah ketemu sama teman-teman dinas koperasi ya, udah ada meeting belum Pak, berapa jumlah koperasi yang direvitalisasi dan dibikin? Ada beberapa. Nanti ini sebentar lagi kita mau konsolidasikan semua angka-angkanya. Udah ada. Mana yang harus dibentuk baru, mana yang diintegrasikan, mana yang direvitalisasi. Sedang kita mapping. Nanti kan tim juga bekerja semuanya. Yang Misalnya ada 41.000 desa yang tidak memiliki koperasi di Indonesia. berarti dia dibentuk dari awal. Wah, bisa dari awal dibentuk gitu. Berarti dana untuk dari awal berapa sih Mbak? Itu Apa? dana yang dibutuhkan? Ya ini kan dari tergantung awal. kondisinya. Kalau dari skema kan kalau termasuk gedung, cold storage-nya, terus apa, truknya, logistiknya itu bisa sampai 5 miliar per Cukup ya teman-teman. Kopdes. Terakhir Pak, soal perhitungan BRI Pak sebagai bank koperasi, apalagi kan sekarang BRI sudah mempunyai bos baru Pak, Pak Heri Gudardi. Itu gimana Pak penunjukan BRI Gini sebagai itu bank nanti koperasi? nanti tunggu aja keputusan dari kementerian atau lembaga yang ngurusin semua sesuai dengan tugas yang diberikan Pak Presiden. Iya, karena kan BRI juga punya desa berlian cukup banyak Pak. Apa? ya. BRI kan punya desa berlian cukup banyak. Iya, kita berharap semua kerjasama dengan seluruh institusi keuangan, terutama yang punya jaringan Akses. sampai ke desa-desa. Pak, tadi Bapak sempat mention juga soal dana antara mau ngebiayain Kopdes, bagaimana? Gini, kan perlu ada kredit pembiayaan. Kredit pembiayaan itulah yang bisa diberikan oleh bank-bank pemerintah, ya. Nah, ini kan supaya jangan menjadi takutan bahwa bank pemerintah ini memberi kredit, kan ada jaminannya. Jaminannya dari Kan dana dari APBN maupun APBD. Teman-teman Iya kan, dibayar sama APBN sama berarti APBD. porsinya berapa Pak APBN? Nanti soal itu nanti kita diskusikan skemanya. Koperasi yang direvitalisasi sama itu dananya sama sampai ya? Nanti kita lihat perkembangannya gitu loh, kan setiap itu kan ancar-ancar kan, makanya saya bilang ancar-ancar 3 sampai 5 miliar ya, tergantung kondisinya. Pak, berarti dari SE itu kan ada rentang waktu Maret sampai April, Maret sampai Juni ya. Iya. Itu berarti untuk pembentukan revitalisasi Enggak, pembentukannya dulu, badan hukumnya dulu. Kan saya udah cerita ya. Jadi maksudnya jangan ditanyain yang sudah saya jelaskan, masuk enggak. Berarti Gini, ada tahap pembentuk yang namanya badan hukum. Badan hukum itu jadi nih, kertasnya jadi nih. Iya kan? Nah, dari badan hukum itu nanti Kementerian Koperasi lihat semuanya, termasuk dari pihak perbankan yang ingin memberi kredit. Kita nggak buru-buru, ini bukan main hambur aja udah berdiri kan, enggak, dilihat juga. dilihatnya dari apa Pak? Ya macam-macam, Misalnya lokasinya, kelayakannya. lokasinya yang seperti apa? Ya itu nanti kita lihat kan, ada misalnya syarat gudangnya mesti 20 kali 50. Dia di mana tempatnya? Ngerti ya? Oh, detail sekali. Boleh Pak kalau detail. Iya, seperti itu. Ya. Pak, Betul. ini Pak, dana antara tadi berarti masih udah ngajuin apa proposal gitu loh? Enggak, ini skema. Skema itu nanti dibuat oleh Kementerian Keuangan dan BUMN. Karena ini skema pembiayaan. Gini loh, ada satu koperasi A, Kopdes A, diajuin, diperiksa, dilihat layak nggak, pengurusnya bagaimana, prospeknya gimana, daya dukung lainnya gimana. Karena menurut saya tadi itu saya sampaikan, membangun Kopdes ini bukan sekedar membangun gedung, tapi membangun orang dan sistemnya. Paham nggak? Berarti nggak semua Kopdes terima pembiayaan? Bukan nggak semuanya, dia lihat. Kalau problemnya di pengurusannya kurang oke, diulang. Kalau memang problemnya soal pilihan tempatnya kurang baik, dievaluasi. Nggak? Artinya tidak tergesa-gesa.
nggak gerasa gerusu dalam pengertian ini apa kepres, enggak gitu. Ojo ke susu. Berarti Ya, Pak Budi mengusulkan ini Kopres bisa dilihat oleh Danantara ya Pak? enggak juga. Ini kan bagian dari kebijakan Pak Presiden Prabowo terhadap pergerakan ekonomi rakyat, karena diharapkan dengan adanya Kepres Merah Putih itu ekonomi rakyat di bawah bergerak. Nah, nanti laporan operasi dasarnya itu setiap Kan ada sistemnya kita, harus ada RAT, harus ada pertanggungjawaban. ya berarti masuk ke Kemenkop Pasti dong. setiap tahun. Padahal kita yang mantap, ya. Pak, dana ICD kapan berapa Pak? Enggak, bukan. Kamu ngerti nggak? Matiin dulu, matiin. Saya jelasin. Saya jelasin. Matiin dulu, ya. Buka puasa bersama seluruh pegawai Kementerian Koperasi hari ini. Dan selanjutnya adalah penyerahan santunan yang akan diberikan oleh Bapak Menteri Koperasi dan juga Bapak Wakil Menteri Koperasi kepada penerima santunan kita, yaitu karyawan serta pegawai dari Kementerian Koperasi yang berasal dari 5 kategori, yaitu petugas kebersihan, pengemudi, pengamanan, teknisi, dan juga perambu bakti. Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan untuk hadir bersama dan diberi kesempatan bersilaturahmi dalam suasana bersama. Kita merunding betapa besar nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semoga kebersamaan ini tidak hanya menjadi ajang untuk bertemu fisik, tetapi juga untuk menyatukan hati kita dalam cinta dan kebaikan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai kegiatan